Kenapa harus membahas tentang api yang memurnikan? Karena Tuhan memakai api. Ada banyak hal yang tidak bisa terbakar oleh api. Tetapi ada banyak hal juga yang terbakar oleh api. Dan kita mau yang terbakar itu yang tidak diperlukan, yang tidak dibutuhkan. Dan Tuhan tidak memerlukan semua yang harus terbakar. Sehingga kita bisa bersama-sama melihat bagaimana kemurnian itu muncul dalam hidup kita. Maleakhi 3 ayat yang kedua B menuliskan, sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Di sini berbicara tentang Tuhan yang menjadi seperti api tukang pemurni logam. Semua ketidakmurnian, semua yang bukan bagian yang dibutuhkan untuk kekekalan, semua bagian yang harus terbakar, hendaklah terbakar. Jangan kita pertahankan, karena itu akan menghalangi perjalanan hidup kita. Semua ini penting. Kenapa? Karena kepentingan utama bukan sisi manusia, bukan sisi daging, bukan sisi hal-hal yang duniawi, tetapi haruslah dari sisi Tuhan dan mengandung kekekalan. Tuhan memakai api untuk memurnikan kualitas iman kita. Perkara memurnikan kualitas iman ini adalah perkara penting dan utama. Tanpa api, tak seorang pun tahu bobot rohaninya. Kita menganggap kita punya, ternyata belum tentu punya. Kita menganggap kita punya bobot, belum tentu bobot kita memadai. Kita hanya punya bobot yang nggak seberapa. Kita menganggap bahwa semuanya sudah cukup, ternyata belum tentu cukup. Kita hanya melihat bahwa kita aktif pelayanan, kita tahu banyak, kita mengerti banyak, kita juga punya banyak pengalaman dalam pelayanan. Tetapi kalau nggak punya api yang membakar kehidupan rohani kita, kita banyak tahu itu, mungkin taunya yang murni sedikit, banyak tidak tahu, bahkan yang tahu yang bukan dari Tuhan yang terlalu banyak. Inilah yang membuat kita membutuhkan api. Matius 26 ayat 33. Satu kali Yesus menyampaikan sesuatu. Pada saat itu jawab Petrus, ini benar-benar luar biasa. Petrus menjawab apa? Petrus menjawab sesuatu yang keren. Dia menjawab begini, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Begitu percaya diri, tapi percaya diri yang secara manusiawi. Percaya diri ini bukan yang sebenarnya. Ada orang-orang yang bisa lantang. Ada orang-orang yang begitu lantang menyampaikan sesuatu di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang bisa secara emosi menyampaikan sesuatu, sementara orang lain nggak bisa, dia bisa. Tapi inilah yang terjadi pada Petrus. Dan Yesus mengatakan kepadanya, Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa yang dikatakan oleh Petrus dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu berbeda. Petrus menyatakan tentang emosinya dengan percaya dirinya di depan murid-murid yang lain. Petrus seperti menjadi kepala atas mereka, pemimpin mereka. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sesuatu yang terjadi pada Petrus. Nah, lihat perbedaan ini. Yang disampaikan oleh Petrus itu terbakar oleh api.